I'd lay you down on my best. Fuck him and fuck you. Hey. Let go! The Night Agent 2023. Pada episode sebelumnya kita tahu Ross sedang diinterogasi oleh Ibu Far dan Hawkins, tetapi Ross mengatakan dia tidak berkata semuanya, hanya ingin didengarkan oleh Peter saja. Kemudian Ross akan dilakukan interogasi selanjutnya. Dia pun langsung diamankan di hotel bintang 7 sambil menunggu tindakan selanjutnya. Akan tetapi di sisi lain, para pembunuh bayarannya sudah mempersiapkan diri. Seluruh rencana yang sudah dirancang untuk membantai FBI dan saksi mata. Singkat waktu dalam cerita, Peter akhirnya menyelamatkan Ross yang kedua kalinya dari pengejaran para pembunuh yang sekarang sudah beraksi. Sampai-sampai mereka berdua sangat kewalahan untuk menghalau pembunuh tersebut. Selang beberapa lama kemudian, Ross dan Peter datang ke tengah hutan untuk mendapatkan informasi dari kabinnya Bibi Emma dan Paman Henry. Tiba-tiba saja Peter menemukan Diska. Pastinya ini akan membongkar semuanya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan sekarang. Murdered in the back 6 times. Come in already. Just bring Rose. Peter, this is an order. Peter. Pleasure to meet you, ma'am. Di awal episode 3 kita akan mengingat 1 tahun yang lalu. Peter yang selamat dari kecelakaan pengeboman kereta tersebut langsung ditemui oleh petinggi Gunung Putih dan petinggi FBI, menyarankan untuk pekerjaan yang sangat rahasia. Ya, dia adalah Diana Farr yang sudah kita kenal sejak awal. Dalam obrolan mereka berdua, Farr mengatakan bahwa ada satu organisasi rahasia di atas FBI dan di atas pekerjaan di Gedung Putih, yaitu Istana Kepresidenan yang bernama Night Action. Ini akan menjadi sebuah kehormatan bagi Peter. Welcome to the White House, Peter. Peter, did you hear me? Kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Diana Farr yang telah menemukan jasadnya Hawkins menghubungi Peter bahwa dia telah ditembak mati oleh seseorang. Hawkins had 30 plus years and it makes sense. Oh, mengerikan sekali. Padahal Hawkins adalah salah satu orang yang dicurigai oleh mereka semua tentang kejadian pembunuhan keluarga Campbell, yaitu Paman Harry dan Bibi Emma. Mendengar hal yang seperti itu, mereka berdua pun langsung adu cekcok karena semua tidak masuk akal. Apakah ada dalang dari semua ini? Pasti mereka pun harus bisa merencanakannya. Kemudian Peter berkata, dia tidak mempunyai wewenang dan harus mempercayai seseorang. Diane Farr, we can trust her. Orang tersebut yang dimaksud oleh Peter adalah Ibu Farr. Dia pun harus bertemu dengannya besok pagi jam 10. Farr. Singkat waktu, akhirnya Peter langsung menghubungi Ibu Farr menggunakan telepon pribadi dan bisa dilacak untuk memancing apakah Ibu Farr adalah orang yang bisa dipercaya dan akan bertemu besok pagi. Give us till 10 a.m. tomorrow. You still have the hard drive? And be careful, okay? Memang keputusan yang paling berbahaya, di mana telepon tersebut bisa dilacak oleh seseorang. Jika memang Ibu Farr bisa dipercaya, dia akan menyelamatkan mereka berdua. Kemudian di sisi lain, seluruh para petinggi FBI bersama Gunung Putih melakukan rapat paripurna dengan Ibu Presiden, yaitu Miss Michelle. Pada pembahasan kali ini, yaitu ingin menguak siapakah yang telah membunuh Hawkins. Pastinya ini berkaitan dengan keluarga Campbell, Paman Harry dan Bibi Emma. That's all. Thank you. Setelah rapat bubar, kita tercengang bahwa seseorang wajah yang sudah kita kenal, orang yang telah memerintahkan para pembunuh bayaran dan sekarang masih misterius, datang ke rapat paripurna di Gedung Putih. Ya, memang mengerikan sekali. Kemudian Ibu Presiden memanggil Ibu Farr untuk diam sekejap karena akan menyampaikan informasi rahasia terkait Ross yang sekarang entah di mana, Peter yang selalu melindunginya, tetapi Ibu Farr menginginkan apa yang telah terjadi kepada keluarga Campbell dan sekarang harus menceritakannya supaya kasus terungkap. Okay. Might want to sit down for this.
How long was I out for? 5 hours. Selang beberapa lama kemudian, pagi pun telah tiba. Kita melihat bahwa Ross bersama Peter yang tidur di luar bukit sambil mengamati kabin dari kejauhan untuk bisa memancing apakah Ibu Far bisa dipercaya dan akan mengirim orang karena satu-satunya orang yang dihubungi oleh Peter adalah Ibu Far. Namun tiba-tiba saja seseorang datang dengan terengke-engke untuk meminta tolong. Ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang dikirim. Dan dengan rasa gundah gulana, ternyata para pembunuh bayaran itu langsung datang ke kabin untuk mencari keberadaan Ross dan Peter, sehingga mereka berdua pun langsung terbirit-birit kabur di tempat. Dirasa tidak ada kehidupan, para pembunuh bayaran itu pun langsung kembali untuk mendapatkan informasi. Akhirnya Peter dan Ross berhasil lolos dari pengejaran para pembunuh bayaran. Mereka pun langsung mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat ini dan mencari perlindungan. Kemudian situasi pun menjadi mencekam. Mereka pun langsung mengeluarkan kartu SIM handphone untuk mengelabui para pembunuh. Kemudian Peter melihat mobil pembunuh yang keluar dari kabin dan mencatat nomor polisinya. Ini akan menjadi informasi yang akan dilacak oleh Peter. Namun sayang sekali sekarang mereka berdua bingung siapakah yang harus dipercaya karena Ibu Far bisa jadi kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Namun Peter terusnya menguatkan pasti ada orang ketiga yang akan melakukan hal yang seperti itu untuk membunuh. Let's just get out of here, okay? Kemudian di sisi lain, Ibu Far yang terus menunggu kedatangan Peter ternyata tidak kunjung datang sampai petinggi yang lain menanyakan keberadaan Ross dan Peter. Dia yang bernama Ben. Kemudian Ibu Far mengatakan kepada si Ben semua kasus yang terkait dengan Peter, dia yang akan mengungkap dan menguaknya, jangan sampai ikut campur orang lain. Dengan penjelasan Ibu Far, akhirnya si Ben pun langsung mundur supaya tidak masalah. Barrington. Sir, Knight? Setelah itu semua, si Ben langsung menghubungi agen terbaiknya yang bernama Agent Arrington. Dia yang sedang mengawal anak presiden akan ditarik untuk melakukan misi tertentu. Entah apa yang dipikirkan oleh si Ben, agen-agen yang terbaik yang sedang bertugas langsung ditarik untuk melakukan misi sesuatu yang akan diinstruksikan oleh si Ben. Not a problem, sir. I'll get him up to speed. Selang beberapa lama kemudian, kita melihat seorang agen botak yang bernama Agent Monks. Dia yang akan menggantikan posisi Arrington ketika menjaga putri presiden yang bernama Maddie. Seorang wanita dengan kepribadian millennials pastinya. Noted. Lalu kemudian, Agent Arrington langsung melakukan obrolan secara pribadi dengan Agent Monks, mengatakan bahwa Maddie adalah anak millennials yang tidak bisa dikawal seperti presiden. Dengan seperti itu, memberikan pengawalan kepada Maddie itu harus jarak jauh dan jangan sampai Maddie merasa diawasi. She trusts you. Go for Jenkins. Kemudian di sisi lain, kita melihat seorang polisi yang bernama Cisco mendapatkan panggilan dari Peter untuk melacak plat nomor yang telah dituliskan melalui SMS, mengatakan bahwa ada misi rahasia supaya seseorang tidak mengetahui siapapun kecuali Cisco seorang, sahabat terbaik dari SD. Maka Cisco pun bersedia untuk merahasiakan ini semua dan Peter pun langsung berterima kasih kepada Cisco untuk melakukan secepatnya. Thanks, dude. Far, I know you liked her. What does that say about me? Lalu kemudian Ross yang masih kebingungan bagaimana cara membuka file yang di dalam diska, karena menurutnya membuka file dengan keamanan yang sangat tinggi itu membutuhkan teknologi yang sangat canggih seperti laptop dari CIA atau NSA. Itu akan membuahkan hasil supaya bisa membuka keamanan yang berlapis. Kemudian Ross pun langsung berpikir diska yang sedang dia pegang akan diserahkan kepada Ibu Far dan mereka semua akan membukanya secara paksa dan Peter harus mengambil kembali. What if we do? Are we doing this or? Selang beberapa lama dalam obrolan yang sangat hangat,
mereka berdua pun menyetujuinya bahwa diska yang sedang dipegang akan dibawa ke markas FBI dan akan dibuka secara paksa keamanan yang berlapis. Namun strategi ini bukan memberikan file kepada mereka, tetapi mereka hanya membukanya saja. Ketika sudah dibuka, seluruh file akan dikirimkan ke laptopnya Ross supaya mereka bisa membukanya hanya mereka berdua saja. Dengan kesepakatan seperti itu, mereka pun akan menjemput di suatu tempat untuk bisa mengamankan situasi. Setelah rencana matang, mereka pun langsung beraksi. Be careful. Singkat waktu, akhirnya Peter langsung bertemu dengan Ibu Far. Dengan tanpa banyak basa-basi, Peter langsung memberikan diska tersebut kepada Ibu Far, dan dia pun mengatakan bahwa Ross tidak bisa ditemukan. Dia hanya bisa mengambil ketika Ross lengah. Dan ini semua langsung dikerjakan oleh Ibu Far bersama para teknologi yang ada di tempat ini untuk bisa membuka keamanan berlapis di dalam diska. Yes, ma'am. Go home, get some sleep. Lalu kemudian Ibu Far langsung menyuruh Peter untuk pulang dan tidur karena pasti pekerjaan ini melelahkan sekali. Namun Peter mengatakan dia akan menunggu Ross di ruangan Night Action supaya bisa menelepon dalam jaringan aman. Thank you. Kemudian di sisi lain, kelas kegiatan kemahasiswaan melukis dan seni. Seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan seni ada di tempat ini. Salah satunya adalah Maddie. Dia yang mempunyai hobi melukis dan meluapkan seluruh isi hatinya di atas kertas kanvas, dibimbing oleh guru yang bernama Harper. Dia adalah seorang guru seniman dari sejak awal. Singkat waktu, kembali lagi kepada Ross yang mengetahui informasi bahwa seluruh kepolisian sudah mendeskripsikan dirinya dan akan dicari di seluruh kota sesuai instruksi dari FBI. Akan tetapi informasi tersebut tidak akan membuat Ross gentar karena dirinya mempunyai tekad yang kuat untuk membuka encrypt file diska yang sedang dibawa oleh Peter di FBI. Dia pun langsung mempersiapkan laptop supaya bisa menemukan file tersebut dan dikirim oleh Peter yang sekarang akan melakukan rencana tersebut. Setelah persiapan selesai, maka Ross pun langsung berpura-pura menjadi seorang mahasiswi yang sedang nongkrong di kafe. Di sisi lain kita melihat bahwa Peter yang akan masuk kerja di Night Action, dia pun akan mengirim sesuatu kepada Ross. Status? Kemudian di malam yang sama, kita melihat bahwa Maddie putri presiden yang sedang nongkrong di bar dan sedang goyang dumang ajeb-ajeb. Namun dia kesepian karena seluruh para temannya sangatlah canggung karena Maddie selalu saja dikawal oleh para ajudan yang sangat garang. Ketika itu juga Maddie langsung ngobrol dengan orang brewok. Dia pun langsung merencanakan sesuatu. Laki-laki tersebut langsung tertarik kepada Maddie dan dia langsung ngobrol sangat hot sekali. Sampai-sampai obrolan tersebut mengarah kepada sesuatu yang tidak-tidak. Dia pun langsung menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba Lay you down on my bed. You are amazing. kembali lagi kepada Ross dan Peter di mana rencana akan dimulai. Peter mengatakan kepada Ibu Far bahwa Ross telah menghubungi melalui telepon Night Agent sehingga tidak akan bisa dilacak oleh siapapun. Maka Ibu Far pun langsung melakukan obrolan bersama Ross terkait status pembunuhan dari keluarga Campbell. Namun obrolan tersebut hanya pengalihan untuk mengambil kartu aksesnya Ibu Far. Dengan kesempatan yang sudah dirancang oleh Peter, dia pun menuliskan pesan kepada Ibu Far untuk dibaca karena dia akan melacak ponselnya yang dipakai oleh Ross. Padahal itu hanya rencana untuk mengambil kartu akses menuju tempat diska itu dibuka. Setelah disetujui oleh Ibu Far sambil mengobrol bersama Ross, akhirnya Peter bisa keluar ruangan dan langsung terburu-buru masuk ke dalam ruangan di mana sesuai instruksi yang dituliskan oleh Ross. Maka Peter pun langsung menyambungkan kabel-kabel dan menyambungkan beberapa flashdisk supaya diska yang telah dibuka bisa dikirim ke dalam laptopnya si Ross. Oh, mengerikan sekali. Walaupun ini adalah kegiatan yang paling berbahaya untuk bisa mengamankan situasi dari FBI dan Gedung Putih, tetapi ini akan menjadi siapakah dalang dari pembunuhan tersebut. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panas, akhirnya file tersebut sedang diunggah oleh Ross di dalam laptopnya.
Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja polisi setempat sedang nongkrong di kafe tempat Ross berada. Dia pun harus segera pergi. I have to go. Damn it. Oh, situasi pun menjadi mencekam, di mana Ibu Far langsung datang ke ruangan untuk melanjutkan membuka diska. Tetapi tiba-tiba saja dia lupa bahwa kartu aksesnya tertinggal di ruangan Peter. Peter! Kemudian mereka berdua pun langsung kucing-kucingan supaya Peter tidak ditangkap basah oleh Ibu Far. Dengan situasi yang sekarang mulai rumit, mereka berdua pun harus bisa menemukan apa yang mereka inginkan. Untungnya Peter langsung berada di tempat kantor kerjanya. There you are. Could you trace her? Lalu kemudian Ibu Far mulai mencari kartu akses yang sekarang Peter sedang menyelipkan di beberapa kertas untuk bisa diambil. Kemudian ketika Ibu Far menemukan kartu aksesnya, dia pun langsung pergi kembali ke ruangan untuk melanjutkan membuka diska yang sedang terkunci dan mengatakan kepada Peter untuk menghubungi Ross. Akan tetapi di sisi lain, Ross untungnya berhasil mengunduh seluruh file yang telah dikirimkan oleh Peter, dan ini akan membuka jalan untuk menguak siapakah. Left your charger inside. Do I know you from somewhere? Oh, rasa hati dak-dikduk, di mana Ross langsung ditanya oleh para polisi setempat. Untungnya dia bisa mengelak dan pergi dari sini. Kemudian kembali lagi kepada Ibu Far, dia pun langsung tercengang ada flash disk yang nancap di dalam airbag, dan seluruh file yang ada di laptopnya menghilang. Seketika langsung datang kepada Peter. It's empty. The hard drive. Or you did. Tanpa banyak basa-basi, Ibu Far pun mengatakan bahwa dialah yang telah menghapus karena hanya dia yang baru saja bertemu dengan Ibu Far. Dengan seperti ini mereka berdua pun harus bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Pastinya Ibu Far sangat marah kepada Peter apa yang direncanakan oleh dirinya. Peter pun langsung mengungkapkan apa yang telah terjadi, bahwa dia yang telah menghubungi Ibu Far ketika berada di tengah hutan. Pastinya Ibu Far terkait dengan kasus pembunuhan ini. Tetapi Ibu Far mengatakan dia bersumpah tidak mengirim siapapun datang ke dalam kabin tengah hutan, apalagi untuk membunuh mereka berdua. Tugasnya adalah untuk melindungi, menguak kasus yang sangat rumit ini. Dengan seperti itu Ibu Far pun mengatakan dia pun sudah berbincang dengan Ibu Presiden bahwa kasus pembunuhan ini memang terkait dengan kasus pengeboman 1 tahun yang lalu. Oh, menjadi rumit sekali. Mungkin saja ada seseorang pihak ketiga yang telah meretas handphonenya Ibu Far sehingga mereka berdua lokasinya bisa ditemukan. Kemudian mereka berdua pun langsung membuat kesepakatan untuk saling percaya, dan Ibu Far mengatakan kepada Peter dia siap berkorban nyawa untuk ini semua. The question now is, can you still convince me to trust you? Good evening, sir. Kemudian di sisi lain, Ben yang menghubungi Agent Arrington untuk segera pergi dari lokasi. Namun Arrington mengatakan bahwa Agent Monks yang ditugaskan untuk menjadi penggantinya ternyata tidak becus. Dia pun malah mengabaikan ketika ada penyerangan di dalam kafe, sehingga putri presiden rambutnya terjambat oleh orang tersebut. Namun Ben mengatakan untuk memulai kembali. Maddie will be that much safer. But keep an eye on him. Of course, sir. Kembali lagi kepada Ross yang sudah check-in di hotel remang-remang. Dia pun langsung mempersiapkan diri untuk membuka seluruh file dan memberikan lokasi kepada dipimpin oleh Omar Zadar, yaitu tentang Front Kemerdekaan Rakyat atau disebut dengan FKR. Dia meminta kebebasan tentang rakyat, tentunya kepada para pemerintah yang sekarang sudah tidak adil. Kemudian semua apa yang dikatakan oleh Omar Zadar dicatat dengan detail untuk mendapatkan informasi. How's the CIA? It's busy. Kemudian di sisi lain, sebuah tindakan yang tidak biasa, di mana Agent Arrington dari FBI bertemu dengan Agent CIA yang sangat misterius. Tentunya mereka membicarakan tentang sesuatu yang berbahaya. Namun di sisi lain, kelas melukis yang dipimpin oleh si Harper, dan sekarang Maddie sedang privat bersama Harper untuk mendapatkan suasana seni yang paling mendalam, menggambar suatu setan yang sangat mengerikan. Dia pun menggambarkan bahwa itu adalah sikap dari ayahnya.
mendengar apa yang dikatakan oleh Maddie, maka Harper pun langsung charper sampai memberikan motivasi belak-belakan sambil memegang bokongnya si Maddie, sehingga Maddie pun langsung terangsang mencintai si Harper. You've got to pay me, Maddie. What's with the smile? Singkat waktu setelah kelas ini selesai, Maddie pun merasa semeringah dan bahagia sekali karena dia telah dipegang bokongnya oleh si Harper. Bukan hanya itu, ternyata si Harper sudah merencanakan untuk kencan besok. Namun Agent Arrington siap untuk melakukan yang terbaik untuk Maddie. We'll get through tomorrow, okay? Singkat waktu ketika esok pagi, kita melihat bahwa Rose yang masih membuka seluruh file yang ada di dalam diska. Dia pun melihat sebuah denah, di mana denah yang sangat mengerikan. Ketika denah itu dikontras, ternyata ada sebuah alamat yang sangat misterius untuk dibuka. Here you are. Edan sekali. Alangkah tercengangnya ketika membuka pintu. Tiba-tiba saja Peter datang dengan seseorang, yaitu Ibu Far. Kemudian Ibu Far pun langsung mengatakan kepada Maddie, semua apa yang telah terjadi dia akan melindunginya dan akan lalu. Ya, sayang sekali episode 3 harus berakhir di sini. Sekarang kasus pun mulai terbuka, namun suasana menjadi semakin misterius dan sekarang akan menjadi pertanyaan besar. Putri Presiden dalam bahaya. Apakah Agent Arrington itu adalah orang yang baik ataukah keatasannya si Ben pun akan bekerja sama? Dan semua akan menjadi pertanyaan yang sangat mengerikan. Apalagi ditambah Ibu Far, bisakah dipercaya? Itu semua akan kita bahas dan kupas tuntas di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subrek, nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian mendapatkan film seru lainnya dan episode terbaru hanya di KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye bye.